Jenderal Susno, sebenarnya menarik sekali kalau Anda mengatakan bahwa dikonfrontir aja saksi Adi Haryadi dengan polisi yang ada di TKP saat itu. Apakah itu memungkinkan atau mungkin polisi sengaja menghindar ke arah situ, Jenderal? Pertama harus disamakan dulu niat ya. Niatnya sama bahwa kita mencari kebenaran dalam rangka mencapai keadilan. Tapi kalau niatnya sudah tidak di situ, maka ya sudah, kita tinggal kuat-kuatan saja gitu. Nah ini rusak negara ini. Ini kan suatu hal yang sangat gampang. Polres yang menangani itu bukan Polres Kota Cirebon, tapi Polres Kabupaten Cirebon. Yang dilapori juga Polres Kabupaten Cirebon, yaitu Polsek Talun. Kan ada di situ data pelapornya, Pak, ada kecelakaan di sana. Tentunya polisi yang terima laporan itu kan tidak langsung datang kan. Oh ya, oke, siapa nama saudara, mana KTP-nya, dicatat jam sekian, tanggal sekian, yang lapor saudara A, melaporkan di Jembatan Talun ada kejadian kecelakaan lalu lintas. Berangkatlah si polisi. Nah jadi ditanya pada polisi itu, nah siapa yang tadi polisi orang sipil yang datang ke polsek yang disuruh oleh Adi melapor ke polsek terdekat. Nah ternyata ada namanya itu. Nah dicocokkan lagi, ditemukan lagi dengan Adi. Setelah ditemukan dengan Adi, betul nggak kamu ketemu Adi orang ini di TKP yang nyuruh kamu berangkat? Betul Pak, ini orangnya. Kemudian si Adi ditemukan juga dengan yang namanya yang melawan arah, naik sepeda motor boncengan yang juga nunggu di TKP, namanya Oki dan namanya Yayan. Oh betul Pak, kami berempat di sini. Nah siapa di antara kamu berempat ini yang dijadikan saksi di Polres Cirebon Kabupaten kecelakaan lalu lintas? Siapa yang berempat ini dijadikan saksi dalam perkara siluman pembunuhan di Polres Kota Cirebon? Ternyata empat-empatnya ini nggak ada yang jadi saksi. Ya. Termasuk 5, termasuk si Mega dan Widi. Ini siapa? Widi tidak juga dijadikan saksi dalam kasus rekayasa. Kan kemudian BBM message itu bukti elektronik, itu bukti forensik, tidak juga dijadikan alat bukti. Sebabnya kalau itu dijadikan alat bukti, maka kasus pembunuhannya gugur. Kenapa gugur? Karena kata BAP pembunuhan terjadi matinya itu jam 9 lebih kurang. Ternyata jam 10 lewat sekian menit, sekian detik dia masih hidup. Iya, masih berkomunikasi. Masih bisa WA. Pak Susno, saya ingin tahu ya, sebenarnya dalam nalar berpikir seorang penyidik ya, ketika menghadapi sebuah kasus ini, kalau dia tidak menggunakan scientific crime investigation, dia akan menggunakan metode apa? Paling tidak dia juga harus tetap profesional. Ketika ada kasus, langkah untuk mengamankan profesionalitasnya kan juga harus dia lakukan, Pak Susno. Iya, kita kembali kepada penyidikan. Definisi penyidikan itu apa sih? Membuat terang suatu peristiwa. Peristiwanya apa? Ditemukan di Jembatan Talun ada 1 orang mati, Eki, 1 orang hidup namanya Vina, 1 sepeda motor, 1 helm, setumpuk darah. Setelah itu baru diungkap di TKP yang namanya triangle evidence. Nah, tidak terlepas dari lucus delicti dan tempus delicti. Lucus delictinya adalah Polres Kabupaten Cirebon, bukan Kota Cirebon. Nah, tempus delictinya jam 22 lewat sekian. Lah, itu yang lain, dan itu sudah dilakukan, sudah diolah oleh Polres Cirebon. Sudah disimpulkan kecelakaan lalu lintas. Lah sekarang ngapain Polres Kota Cirebon mengolah TKP di jembatan itu, bukan wilayah dia. Nah, jadi ini dari level awal pengolahan TKP-nya sudah benar, tidak salah. Ini bukan berat-berat amat kok, menyidik kecelakaan lalu lintas yang memang tidak ada yang harus bertanggung jawab secara hukum karena ini kecelakaan tunggal. Ya udah tuntas. Jadi apa yang dilakukan oleh Polres Cirebon sudah tuntas, tidak ada masalah. Dan kasus ini laporan polisinya ada, tidak pernah dilimpahkan ke Polres Kota Cirebon. Dan tidak pernah juga ditarik ke
Polda Jawa Barat. Ya, mungkin Polres Sudah. Kota inisiatif Pak Susno untuk Nah, lebih inisiatif- kreatif gitu ya. Nah, inisiatif, dan segala macam tip-tip itu dilakukan ya beginilah jadinya. Tapi Pak Susno, ketika seorang saksi Adi Haryadi kemudian diperiksa oleh Bareskrim, artinya dia dianggap saksi yang kredibel dong Pak Susno dan layak untuk lanjut. Saya yakin ya kalau tingkat kemampuan Mabes Polri sepanjang dia benar pada pakemnya, ya ini sebenarnya nggak berlama-lama ya, seminggu aja udah terungkap bahwa ini kasusnya benar apa yang dilakukan oleh Polres Cirebon. Ya. Nah, makanya saya pun berani taruhan 10.000. 10 juta Pak. Waduh, giliran taruhan 10 juta Pak Susno harusnya naik 15 juta, Pak Susno malah nge-freeze.